Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah karya fiksi, imajinasi semata. Jika ada kesamaan, nama tokoh, tempat dan kejadian, itu hanya kebetulan belaka, tidak ada niat untuk menyinggung ras, suku dan budaya. Warning. Gore 21+ diharapkan yang punya gangguan pada jantung dan bernyali lemah, jangan membaca cerita ini. Tidak lama Bella berhenti, lega rasanya. Aku pun ikut berhenti dengan napas yang terbanta-banta, membungkukkan tubuh dengan cara kedua tangan bertumpu di lutut. Aneh. Tiba-tiba Bella perlahan berjalan mundur, seolah-olah ada sesuatu yang menyergapnya di depan sana. Aku mendongakkan kepala melihat gelagat dari Bella, kemudian perlahan bangkit dan berjalan mendekatinya. Tiba-tiba ia berlari ketakutan dan memelukku dengan erat. Perasaan penuh pertanyaan mulai berkecamuk dalam diriku. Ada apa sebenarnya di balik pohon di depan sana? Ada apa, Bel? Tanyaku. Bella tidak menjawab, gadis ini malah semakin mengeratkan pelukannya. Ia kemudian menunjuk ke arah semak belukar di sisi pohon besar yang menjulang tinggi. Tanpa bicara perempuan berdarah ningrat ini menutupi wajah cantiknya di dada kananku. Sangat terlihat ekspresi ketakutan pada dirinya. Seketikan itu pula bersama angin yang bertiup, bau busuk datang menyergap. Aku penasaran, dari mana datangnya aroma menyengat ini. Perlahan aku berjalan menghampiri pohon itu, walau sejatinya Bella mencegah. Rasa penasaran mendorong hasrat ini untuk mengetahui lebih jauh, ada apa di sana. Jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya saat melihat tumpukan tengkorak kepala yang menjulang seperti bukit. Jelas, tempurung-tempurung ini adalah kepala manusia. Jumlahnya sangat banyak, tidak hanya satu tumpukan saja, yang terlihat ada 3. Di setiap rimbunan itu ada sebuah kayu, sebesar lengan yang tertancap di tengah-tengahnya. Namun ketika mataku mengadarkan pandangan ke arah tumpukan tengkorak yang lain, aku serasa mau pingsan. Ternyata bau busuk itu berasal dari bangkai manusia yang mulai membusuk. Mayat ini tertancap di kayu dengan cara ditusuk dari pantat hingga tembus ke mulut. Tragis. Perbuatan terkutuk tak berperi kemanusiaan. Sungguh menyaksikan semua ini, membuatku bergidik ngeri. Bangkai ini mulai digerogoti belatung yang berukuran sebesar jari telunjuk pria dewasa, dengan jumlah yang tidak terhitung. Aku mual dan ingin muntah melihatnya. Ulat belatung itu berkeluk-keluk, meriuk-riuk, bahkan beberapa darinya jatuh ke tanah. Biji mata yang hampir terlepas, sangat menyeramkan. Apalagi ditambah cairan seperti lendir, yang berbau sangat busuk menyengat. Membuatku susah bernapas, serasa menembus ke tenggorokan. Sangat menjijikkan. Aku memalingkan muka, berkali-kali muntah. Makanan yang belum sempat dicerna oleh organ dalam perut, menyembur keluar dari mulut. Sedikit cairan yang keluar dari hidung membuatku terisak, seperti mengalami penyakit sesak bernapas. Lebih malangnya lagi, tanpa disadari aku seolah merasakan menginjak sesuatu yang lembek. Saat mengangkat kaki, ternyata beribu anak ulat belatung mengerayapi di sela-sela jari kaki. Aku geli dan kembali merasakan sebuah dorongan dari dalam perut. Sesuatu ingin keluar lagi melewati tenggorokan dan berdesak di dalam mulut. Dan, keluar semua apa yang aku makan beberapa waktu sebelumnya. Sampai di sini, karena sudah tak kuat lagi melihat semua yang membuat rasa jijik itu. Aku pergi mendekati Bella, dengan tubuh lunglai. Lemah sekali rasanya, seolah tak mampu lagi berdiri. Melihat dari ciri fisiknya, bangkai tanpa sehelai benang ini adalah seorang wanita. Sangat mengerikan, kedua gumpalan daging tak bertulang yang menjadi khas seorang perempuan, hilang terpotong. Lekuk di antara belahan dada sampai ke perut menganga seperti terbelah. Seluruh organ dalam tubuhnya hilang entah kemana. Aku meyakini semua ini diakibat oleh kebiadaban praktik kanibalisme,
yang dilakukan sekelompok suku pemakan daging manusia. Alasan mereka membunuh dan memakan manusia ialah karena ritual. Hal semacam itu menjadi kebanggaan bagi kaum kanibalisme. Persembahan dilakukan demi kesehatan serta kekuatan. Perbuatan ini telah turun-menurun, menolak keberadaan dunia luar adalah alasan yang terkuat. Lokasi yang menjadi tempat sesembahan biasanya sesuatu yang telah hidup beratus-ratus tahun, semacam pohon besar, gunung, sungai dan yang lainnya. Tengkorak kepala korban persembahan akan dikumpulkan di sana, dan ditumpuk-tumpuk menjadi satu sebagai tanda kemenangan. Seorang perempuan bagi mereka adalah persembahan terbaik. Suku kanibalisme ini hanya memakan kedua buah dada dan organ tubuhnya saja. Kemudian ditusuk seperti sate dari pan asteristat hingga tembus ke mulut. Ironisnya, jasad ini dibiarkan begitu saja agar dapat membusuk. Biasanya akan ditempatkan di atas gunung tertinggi. Dipercaya, bau busuk dari sesembahan ini akan beredar ke semua penjuru hutan belantara dan akan menjadi roh perlindung bagi kaum suku kanibal ini. Tradisi, itulah alasannya. Sampai di sini, seketika itu juga aku baru menyadari bahwa kami berada di tempat yang salah. Daerah yang paling berbahaya di atas bumi ini. Bahkan bisa dikatakan wilayah paling mematikan di dunia. Dengan sisa tenaga yang ada, aku memapah tangan Bella untuk segera pergi dari tempat laknat ini. Bella yang sudah seperti mayat hidup hanya menurut saja. Langit sudah nampak gelap, kami harus mencari tempat berlindung yang lebih aman. Jika saja aku tidak memiliki rasa toleransi dalam persahabatan, mungkin aku dan Bella sudah pergi meninggalkan tempat laknat ini demi menyelamatkan diri. Setelah sampai di tenda aku bergegas mengemas semua barang-barang. Malam itu juga aku dan Bella mencari tempat persembunyian yang aman. Sambil berpikir bagaimana caranya bisa menyelamatkan Martin dan Robert. Kemana lagi kaki akan melangkah. Sementara Maggie, entah kemana perempuan malang itu hilang begitu saja bak ditelan bumi. Sampai di sini, aku kembali berpikir keras kemana akan bersembunyi. Tiba-tiba saja pilihan terbaik kami bermalam di atas pohon. Karena, disinyalir, jika di malam hari hewan-hewan buas akan keluar berburu mencari mangsa. Salah satunya, serigala dan singa. Hewan-hewan ini kabarnya memiliki habitat yang sangat akrab dengan sungai Amazon. Di samping itu juga, kami bisa leluasa mengawasi keadaan sekitar bila berada di atas ketinggian. Keesokan harinya, di pagi buta yang masih remang-remang, aku terjaga dari tidur, karena mendengar suara riuh dari suku kanibal ini. Melihat Bella masih tertidur pulas di bawah pohon, ada rasa tak tega membangunkannya. Untuk itu aku memutuskan akan melihat suara riuh itu seorang diri saja. Posisi kami yang berada di atas gunung tidak terlalu sulit mencari lokasi yang tepat untuk mengintai. Aku melihat seorang bertubuh besar, berkulit hitam, rambut kerinting, dengan atribut taring melengkung dari kedua hidung hingga ke telinga, tengah berujat dengan suara lantang, sambil memegangi kayu seperti kapak. Wahai pohon leluhur, terimalah persembahan kami. Ia pun bertekuk lutut di hadapan pohon raksasa yang memiliki lubang besar di tengahnya itu. Semua anggotanya pun ikut bertekuk lutut. Dengan kedua tangan menghadap ke atas, lalu mereka bersujud ke tanah sampai 3 kali. Di sujud yang ketiga pula, seorang wanita parubaya keluar dari dalam kayu sambil memegang tengkorak kepala dan sesekali memukulnya dengan sepotong kayu di tangan kanannya. Aku mengernyitkan dahi, melihat sosok wanita parubaya itu. Perempuan itu. Aku berpikir sejenak untuk mengingatnya. Ya, bukankah itu perempuan di bas? Tanda seru petik 2. Sambil mengangguk kecil, aku mulai memahami. Ternyata kejadian di bas kemarin itu benar-benar nyata. Setiap bas yang melintasi daerah ini, perempuan parubaya itu selalu melakukan hal yang sama. Hal itu ia lakukan untuk memancing kawanan turis menjadi korban berikutnya.
Ternyata wanita parubaya itu memiliki kemampuan memasuki alam bawah sadar seseorang. Memberi sugesti agar si target bisa termakan segala ucapan darinya. Aku baru menyadari, bisa jadi orang-orang di bus itu normal adalah manusia biasa. Hanya saja pikiranku telah dikuasai oleh perempuan sialan ini. Luar biasa, bukan? Dari dalam mimpi ia telah memasuki pikiranku, hingga kini menjadi kenyataan. Sampai di sini, pandanganku kembali tertuju ke arah para suku kanibal itu. Martin dan Robert mulai terlihat, kedua sahabatku itu terikat di kayu yang menyilang. Tanpa sehelai benang, seluruh tubuh mereka hancur oleh sabitan cambuk yang terbuat dari akar pepohonan. Tidak lama, mereka melepaskan Martin dari ikatan kayu menyilang itu, kemudian membawanya ke pohon besar dan mengikatnya di sana. Tidak tahu apa yang ingin mereka perbuat terhadap Martin. Dan, lakukan, ujar perempuan paruh baya itu. Seorang beratribut taring di hidung mengangguk, kemudian mendekati Martin. Tiba-tiba, ARGGGH. Tanda seru petik 2. Martin berteriak sejadi-jadi, suaranya menggema sampai membangunkan Bella dari tidurnya. Aku melihat Robert menangis sambil menggelengkan kepala saat melihat perlakuan mereka pada Martin. Ia membenturkan kepalanya di kayu, sampai mengeluarkan darah. Raungan Martin kembali menggema, memenuhi hutan belantara. Seperti tersayat sembilu mendengar teriakan sahabatku itu, lantas apa yang sedang terjadi, aku belum bisa melihatnya dengan jelas. Rintihan itu membuat ngilu siapa saja yang mendengarnya. Ia mengerang tanda kesakitan, sialnya aku belum bisa memastikan apa yang sedang terjadi. Andai mempunyai perahu, mungkin aku telah menyeberangi sungai Amazon untuk meminta pertolongan penduduk di seberang sana. Kepulan asap putih yang kami lihat beberapa waktu yang lalu, menguatkan keyakinanku bahwa di sana ada kehidupan selain suku kanibal ini. Air mataku sudah tak terbendung lagi saat melihat keadaan Martin. Dosa apa yang telah kami perbuat hingga terjebak di lembah yang sangat mengerikan ini? Rasa perih di dalam dada terasa sangat nyata, luka itu merajam semakin menambah lara. Aku memukul pohon yang menjadi tempat berlindung mengintai mereka, tanda kekesalan karena tidak mampu berbuat sesuatu untuk menyelamatkan Martin dan Robert. Seketika itu pula, Martin yang sekujur tubuhnya telah berlumuran darah, mereka bawa ke suatu tempat yang tidak begitu jauh dari sana. Aku pun terus merayap di balik hutan mencari tempat persembunyian yang aman, untuk mengintai perbuatan mereka dari kejauhan. Hatiku kembali tersayat pilu melihat keadaan Martin, yang kini telah mereka kuliti hidup-hidup. Hingga tibalah mereka di sebuah bejana yang berukuran sangat besar. Benda yang terbuat dari tanah menyerupai seperti kuali besar ini, sebagai penampung air panas yang mendidih. Martin yang masih bernapas mereka masukkan ke dalam bejana berukuran raksasa, yang berisi air bersuhu tinggi. Direbus hidup-hidup, gelap, penglihatanku menjadi gelap menyaksikan hal itu. Tidak bisa aku analogikan dengan kata, begitu pilu ritihan Martin kala itu. Ia menjerit kesakitan, berteriak sejadi-jadinya, sebelum ajal menjemput. Martin kini telah berpulang ke pangkuan ilahi. Aroma daging rebus, membuat air mataku bercucuran dengan derasnya. Derayan air mata pilu menjadi penghantar kepergian sahabat tercinta. Semoga ia tenang di alam kehidupan yang kekal dan abadi. Selamat jalan sobat. Semoga Tuhan semesta alam mengampuni segala dosamu. Duka nestapa yang kau torehkan, akan menjadi kisah sejarah sepanjang masa. Seluruh dunia akan mengutuk perbuatan biadab yang kau alami. Ironisnya, para suku biadab ini bersukaria dengan kepergian Martin. Mereka menari-nari, bernyanyi dengan bahagia merayakan kemenangan. Setelah cukup lama Martin direbus dalam bejana raksasa itu, akhirnya mereka keluarkan. Tubuh terbujur kaku, bengkak, berwarna putih. Tergelayut diapit dengan kedua kayu di kiri dan kanan. Lalu dibawa lagi ke tempat semula,
tergeletak di atas batu di depan pohon besar yang mereka sembah. Lagi-lagi perempuan parubaya yang aku temui di dalam bas keluar dari dalam kayu besar itu. Aku menyimpulkan wanita ini adalah pemimpin, atau orang hebat yang mereka sembah. Untuk kali ini, ada yang nampak berbeda dengannya. Wanita tua itu mengenakan mahkota yang terbuat dari bulu burung. Ia kemudian turun dari singgasana dan mendekati mayat Martin. Semua orang suku itu membuat lingkaran mengelilingi mayat Martin. Mereka bertekuk lutut, kemudian bersimpuh dengan penuh takzim. Sepertinya wanita parubaya ini sangat diagungkan bak dewa oleh mereka. Para sesuku kanibal ini memberi hormat dan khidmat. Dengan cara menangkupkan kedua tangan, menyusun jari 10, kemudian mengangkatnya hingga ke bawah dagu dan menyentuh ibu jari ke hidung. Kemudian ketua dari suku kanibal yang menggunakan taring di hidung, berujar, "Ratu Kulina, terimalah persembahan kami." Dugaanku benar, perempuan itu adalah ratu dan orang-orang ini adalah suku Kulina. Dan nama suku itu diambil dari nama sang ratunya. Suku Kulina, penjelasan. Manusia makan daging manusia lainnya atau lebih sering disebut praktik kanibal, banyak terdapat hampir di seluruh dunia pada zaman dahulu hingga memasuki abad ke-20. Salah satunya ialah suku Kulina di daerah sungai Amazon Brasilia, suku pedalaman yang kemungkinan besar masih ada sampai sekarang. Kemudian sang ratu berjalan menghampiri jasad Martin yang terbujur kaku setelah direbus. Daging yang telah dikuliti sungguh tidaklah sulit bagi Ratu Kulina untuk memotongnya. Ia kemudian membelah bagian dada sampai perut, untuk mengambil hati dan jantung, lalu menyantapnya dengan rakus seperti orang kelaparan. Daging yang masih berdarah akibat dimasak setengah matang, membuat mulut dan bibir Ratu Kulina menjadi berwarna merah kemerahan. Ia kemudian membawa sisa makanan yang tersisa, kemudian masuk ke dalam kayu besar yang memiliki lubang seperti gerbang. Mungkin itu adalah huniannya. Setelah dipastikan sang ratu benar-benar telah masuk ke dalam kayu, barulah kepala suku dan anggotanya melahap habis tubuh Martin. Sementara itu di tempat Bella, sinar matahari pagi yang menyinari tepat di mata, membuatku terjaga dari tidur. Di atas pohon Yoshua sudah tidak ada lagi. Akhirnya dengan mata yang belum melihat jelas, aku mencarinya. Tiba-tiba aku mendengar suara jeritan yang sangat menyayat hati. Dari rintihan itu aku menyusuri jalan ke tempat di mana sore tadi kami mengintai para suku kanibal, tapi Joe tidak ada di sana. Aku mulai kebingungan tak tahu arah kemana akan mencarinya. Dalam kesorangan rasa takut mulai menyergap. Mungkinkah Yoshua telah meninggalkanku seorang diri di dalam hutan belantara ini? Atau jangan-jangan ia sudah tertangkap oleh suku kanibal? Entahlah, aku tak tahu. Di tengah kebingungan dan melawan rasa takut, tiba-tiba saja terdengar suara ranting patah. Tanpa berpikir panjang aku segera menuju titik sasara, dengan harapan itu adalah Yoshua temanku. Tapi dugaanku salah. Ternyata ada sesuatu yang sedang mengintaiku dan ingin memburu. Aku berlari tak tentu arah untuk menyelamatkan diri. Kembali ke Yoshua. Aku yang menyaksikan hanya pasrah meratapi nasib malang yang Martin alami. Kemudian jiwaku seolah dirasuki sesuatu. Tiba-tiba saja aura positif menyergap, membangkitkan keberanian yang hebat dan bertekad akan mengakhiri semua duka nestapa ini. Kombe, kunaro aro ambe, tanda seru petik 2. Aku berdiri membusukkan dada, perbuatan terkutuk ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus berani menantang maut, jika tidak ingin mati tanpa jasad seperti nasib yang dialamin Martin. Kombe, kunaro aro ambe, ujarku, dengan semangat penuh keberanian. Kalimat ini tidak lagi menakutkan, bahkan berbalik 90 derajat, menjadi pemicu semangat keberanian. Robert tidak boleh mengalami nasib yang serupa dengan Martin.
Walaupun Maggie belum diketahui keberadaannya, tapi aku yakin suatu saat nanti kami akan bersatu kembali dan pulang bersama-sama ke Indonesia Raya. Kalimat yang beberapa waktu lalu membuatku bergidik ngeri bila mendengarnya, kini seolah memberi keberanian berkali-kali lipat dari sebelumnya. Namun ketika aku bangkit dari persembunyiannya, lalu memutarkan badan untuk kembali ke tempat semula, indera penglihatanku seolah melihat sekelebat bayangan yang melintas sangat cepat. Aku pun mulai mengintai dengan cara membungkukkan badan, berjalan cepat untuk memastikan bayangan apa yang baru saja melintas dengan cepat. Di balik semak-semak, terlihat jelas oleh mataku sekelebat bayangan itu adalah Bella. Astaga, itu Bella, gumamku. Bella berlari dengan cepat karena sesuatu sedang memburunya. Lantas apa yang terjadi? Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bersambung.